Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Mayat Membusuk di Gudang Belakang. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kela sayang, ayah pulang. Seru Faris yang memeluk boneka Barbie yang sangat diinginkan oleh sang anak. Bahkan terakhir kali mereka bicara lewat telepon. Kayla menyampaikan keinginannya agar Faris membawakan boneka itu ketika pulang di perantauan. Bu, mana Kayla? Lagi, Faris menyeru. Wanita yang dipanggil ibu juga tidak menunjukkan batang hidungnya. Mungkin sedang ada pasien di luar sana, pikirnya. Tas yang ia sandang dari tadi berisi pakaiannya sendiri. Dilempar asal ke atas kursi. Lalu ia mencari Kayla di setiap ruang yang ada di rumah tersebut. Penat mencari Kayla di dalam rumah, Faris ke belakang dan mengendus aroma tidak sedap dari arah gudang. Ia berlari menuju tempat penyimpanan barang bekas yang letaknya memang di pinggir kali itu. Di sekelilingnya ditumbuhi pohon pinang dan pohon pisang. Rumah tetangga agak jauh. Maklum, tinggal di perkampungan. Rumah jarang-jarang di sana. Bahkan di setiap rumah diberi pagar bambu sama seperti rumahnya juga. Kecuali bagian belakang saja. Cuy! Faris meludah karena tak tahan dengan aroma busuk yang semakin menguat. Ia juga menutupi hidungnya dengan lengan baju. Pintu itu bergembok dari luar. Faris bingung ingin membukanya. Terpaksa ia kembali ke dalam rumah, mencari kunci gudang yang diletakkan di bawah taplak kulkas seperti biasa. Faris berlari ke belakang membawa kunci. Pintu dibuka selebar mungkin. Aromanya makin menjadi membuat perut Faris bergejolak. Ia mengedarkan pandangan ke seliling, sehingga matanya mendelik tajam dengan jantung yang berdegup kencang tak karuan. Seorang gadis kecil yang telah dikerubungi lalat hijau di atasnya. Posisi tubuh gadis itu bersandar di lemari kayu yang sudah rusak. Kondisi tubuhnya membengkak, kebiruan, dan mengeluarkan cairan di hidung dan juga mulutnya yang berbau sangat busuk. Kayla! Faris memekik hingga tubuhnya ambruk seketika. Polisi mengolah tempat TKP di mana seorang mayat gadis kecil ditemukan membusuk di dalam gudang. Semua warga yang penasaran datang berbondong-bondong untuk melihat. Hati Faris hancur mendapati kenyataan yang begitu menyakitkan. Baru 3 bulan yang lalu istrinya meninggal akibat pendarahan ketika berjuang melahirkan anak kedua mereka. Sekarang anak pertamanya jadi penyemangat hidupnya. Harus berpulang ke pangkuan sang pencipta dengan cara tragis. Kayla, ya Allah, kenapa kamu tinggalkan ayah seperti ini, nak? Tangis Faris. Sabar Faris, ikhlaskan kepergian putrimu, ucap sang ibu. Faris yang semula bersujud langsung bangkit menatap ibunya dengan sangat tajam. Kenapa ibu bisa tidak tahu kalau Kayla di dalam gudang, Cecar Faris dengan suara serak. Rahima meneguk Salifah. Ia tak punya jawaban untuk itu. Memang selama Faris merantau, Kayla tinggal bersama Rahimah yang seharinya bekerja sebagai tukang urut. Ibu juga sudah mencarinya, nak, ucap Rahimah datar. Masa iya ibu tidak mencarinya ke gudang? Ibu sudah cari, tapi ibu tidak menemukan dia di dalam sana. Entah bagaimana caranya, tahu-tahu sudah ditemukan begitu anakmu. Tanya warga lain sana kalau nggak percaya. Kami sudah menyisir seluruh kampung ini mencari Kayla yang tidak pulang selama seminggu. Seminggu? Kenapa aku tidak dikabari? Herdik Faris. Ibu takut kau akan khawatir, nak. Jelas aku khawatir, Bu. Kayla darah dagingku. Iya, ibu tahu. Tungkai kaki Faris lemas ketika tak mampu menopang bobot tubuhnya. Lagi, ia jatuh lemas dan dibantu oleh beberapa orang untuk didudukkan di sebuah kursi.
Alasan sang ibu sangat tidak masuk akal. Padahal sewaktu pulang ke rumah dan menuju ke halaman belakang yang terdapat gudang untuk menyimpan barang bekas, ia sendiri sudah mengendus aroma tak sedap. Masa iya, ibunya sendiri tidak tahu? Polisi dan tim forensik membawa jenazah Kayla ke rumah sakit untuk diselidiki lebih lanjut, mengusut kasus kematian gadis yang dikenal priang itu. Karena kondisi jenazah yang sudah sangat rusak dan mengeluarkan cairan, polisi kesulitan untuk mengungkap bukti kekerasan fisik pada gadis tersebut. Tidak ada bekas penganiayaan atau cairan di dalam tubuhnya yang mengarah bahwa ia sengaja dibunuh. Murni karena kematian biasa. Meski rasanya tidak masuk akal sehat, polisi akan tetap melakukan penyelidikan, mulai dari memanggil Rahimah dan saksi lainnya terakhir kali berkomunikasi dengan Kayla. Semua tak teridentifikasi mengarah terduga tersangka. Ia membuat polisi harus lebih giat lagi mengungkap kasus ini. Begitu juga dengan Faris yang tak terima akan kematian anaknya yang tidak wajar. Anak usia 6 tahun ditemukan membusuk di dalam gudang belakang tanpa seorang pun tahu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan Raima sendiri tidak mengetahuinya. Bukankah aneh? Untuk sementara polisi masih mencurigai Rohimah, meskipun setelah diselidiki wanita tua itu memberikan keterangan sebagai saksi tidak mengarahkan dia menjadi terduga. Faris menatap nanar pada nisan yang bertuliskan nama Kayla, Saputri binti Faris. Ia tak sangka kalau anaknya akan mendahului dia. Di samping nisan papan itu ada nisan sang istri yang berpulang lebih dulu bersama janin di perutnya. "Kenapa kalian meninggalkan aku dengan cara begini?" ucap Faris pelan nyaris tak terdengar. Tangannya mengepal tanah merah yang masih basah bertabur kembang. Ia tinggal sendiri di sana setelah para pelayat lainnya pulang sesudah mengantarkan jenazah Kayla ke peristirahatan terakhir. Rintik hujan menemani kesunyian hati Faris. Tak peduli seberapa deras hujan mengguyur tubuhnya, ia masih tetap ingin memandang papan nisan itu, seolah membayangkan wajah putri kecilnya. "Ayah rindu nak. Ayah sudah bawa pulang boneka untuk Kayla. Ayah juga sudah bawa uang supaya kita belanja kebutuhan sekolah Kayla. Kayla ini sekolah kan? Ayah yang akan antarkan sendiri. Ya Allah nak, sakit hati ayah nak." Faris meluapkan isi hatinya sambil memeluk gedukan tanah itu. Apa yang terjadi padanya saat ini seperti mimpi. Ia ingin segera bangun, namun tak bisa. Sungguh sangat menyakitkan baginya. Kayla. Faris menjerit histeris sampai suaranya habis. Ia memukul-mukul gundukan tanah. Tak tahu harus melampiaskan perasaannya kemana lagi. Lelaki yang berlumuran tanah itu berjalan gontai memasuki rumah yang dipenuhi oleh para pelayat. Pakaiannya yang basah kuyup tak ia hiraukan. Ia masuk ke kamar mengabaikan orang-orang yang menyapanya. Faris mengembaskan bobot tubuhnya di atas kasur. Ia raih guling yang biasa jadi teman Kayla selama ini. Faris kembali meneteskan air mata. Angannya melayang 3 bulan yang lalu ketika pamit meninggalkan anaknya. "Ayah akan pulang lagi kan?" "Iya nak, memang ayah mau kemana lagi kalau tidak pulang? Ayah akan merantau nyari duit buat sekolah Kayla nanti." "Ya, kalau ayah punya banyak uang, belikan Kayla boneka Barbie seperti teman-teman ya." "Oke Tuan Putri, Kayla jadi anak baik ya. Harus nurut apa kata nenek, jangan membantah. Jangan lupa ngaji sama sholat, buat doakan ibu sama adik juga di surga ya." Apa surga itu jauh ya? Kapan kita nyusul ibu sama adik?" Faris memeluk anaknya sangat erat kala itu. Surga yang dirindukan Kayla dulu sudah dekat dengannya. Kayla kembali bertemu ibu dan adiknya. Tetapi Faris hanya merana sendirian. Ia mengutuk takdir yang sudah tidak pernah berpihak padanya. Satu persatu orang yang disayang pergi menghadap sang ilahi, sementara ia sendiri yang hanya mampu merindukan bayangan orang-orang terkasih. "Sakit ayah, tolong Kayla ya." Suara itu menggema di rongga telinga Faris. Ia memutar badan di tempat, mencari di mana sumber suara Kayla yang berteriak meminta pertolongan darinya. "Kayla? Ayah!"
Suara Kayla terdengar melengking hingga membuat mata Faris yang terpejam kembali nyalang terbuka. Keringat bercucuran membasahi lehernya. Faris bangun mendapati tubuhnya masih berlumur tanah. Gegas Faris bangkit menuju kamar mandi, membersihkan diri. Setelah ia berganti pakaian, ia duduk di teras depan bersama orang-orang yang masih terus berdatangan melayat dan bersalaman dengannya. Meski diajak bicara, pikiran Faris masih mengambang. Ia berkali-kali mengusap kasar wajahnya. Pandangan Faris mengedar ke dalam, yang tidak melihat ibunya sejak tadi. "Kemana ibu? Kenapa tidak duduk di dalam bersama kerabat yang lain?" Kumam Faris heran. Ia terpaksa bangkit meninggalkan orang-orang di luar sana. Faris mencoba mencari ke kamar ibunya. "Bu," seru Faris dari luar. "Sebentar," sahut Raima dari dalam. Faris menunggu di depan sampai pintu dibukakan. Ia tak sabar ingin mencecar ibunya dengan banyak pertanyaan. "Bu, cepat buka bu," suara Faris yang tidak sabaran. Pintu dibuka sedikit hanya pas untuk menyembulkan kepala Raima keluar. "Ibu ngapain?" "Ibu sedang ganti pakaian. Kamu apa?" Faris menatap ibunya cukup lama. Aneh, seolah sedang sengaja menghalangi Faris untuk masuk ke kamar. "Sudah selesai ganti pakaiannya?" Raima diam sejenak dan masih di posisi semula. Faris melirik sedikit celah itu ke arah dalam sampai kakinya berjingkat. "Kenapa?" Raima mengerutkan dahi. "Ibu menyembunyikan apa?" "Ibu tidak menyembunyikan apapun. Sudah sana, nanti ibu keluar sebentar lagi," tandas Raima. Faris pun terpaksa kembali ke depan. Ia duduk sambil tetap memperhatikan gerak-gerik ibunya. "Assalamualaikum," seru seorang pria berpeci hitam dengan selain baju batik, lengan pendek dan celana hitam panjang, sambil mengapit tas kerja di bawah lengannya. "Waalaikumsalam," balas para pria di sana menyambut kedatangan kepala desa yang bernama Darul. Darul menghampiri Faris yang masih melamun, memikirkan anaknya sambil melipat tangan di atas dada. "Faris, saya turut berduka cita atas meninggalnya Kayla," ucap Darul menjulurkan tangan. Faris tersenyum singkat lalu menyambut jabatan tangan dari Darul. Sebuah kursi digeser agar Darul bisa duduk di dekat Faris. "Apa ada perkembangan dari polisi?" tanya Darul. Faris menggelengkan kepala tanpa mengangkat wajah. Terasa baunya disentuh oleh Darul. "Seminggu yang lalu Kayla hilang. Kami para warga mencarinya kemana-mana, sampai menyisir area tepi hutan sana bersama ibumu juga." "Lalu, kenapa tiba-tiba ditemukan di dalam gudang begitu?" Suara Faris meninggi. Semua yang ada di sana menjadikan ia pusat perhatian. "Faris, kami juga tidak tahu. Kata Maraimaya sendiri sudah mencarinya di dalam gudang, tapi tidak ada. Itu yang kami herankan. Kok bisa? Lalu masa baunya yang tercium selama ini? Apa Mak Raima gak ke belakang selama seminggu ini?" Ternyata Darul sememikiran dengan Faris. Lelaki itu menarik napas dalam-dalam. Sorot matanya kembali menelusuk ke dalam mencari sosok ibunya yang sedang berbicara dengan para kerabat mereka. Tidak ada tampak sedikit pun kesedihan dari raut wajah Raima. "Sewaktu ibumu dimintai keterangan oleh polisi, apa pernyataan yang dibuat ibumu?" selidik Darul. "Aku tidak tahu." "Faris, semua akan terungkap. Bersabarlah." Faris mengangguk setengah hati. Ia masih mencurigai Raima. Para petaksia sudah pulang. Tersisa hanyalah kesunyian. Terlihat Raima menyapu tikar dengan sapu lidi tanpa gagang. Hanya diikat dengan tali sadanya. Ia membungkuk membersihkan tikar yang terbuat dari pandan itu. Faris meletakkan pecinya di dalam kamar. Suara perut yang keroncongan akibat belum diisi seharian tak lantas membuatnya mau memasukkan sesendok nasi untuk mengganjal lambungnya. Ia mondar-mandir di dalam kamar sembari menunggu sang ibu selesai dan ingin bicara dari hati ke hati.
Sudah setengah jam berlalu. Faris berdiam diri di kamar, lalu keluar. Rahima ternyata sudah tidak ada lagi. Mata Faris mengekor ke belakang dan menangkap sekelebat bayangan berjalan ke arah dapur. Faris pun berjalan ke dapur mencari tahu, tapi tidak ada siapapun di sana. Mendadak langkahnya terhenti setelah melihat pintu belakang terbuka sedikit. Ia mendekat ke pintu dan mengintip ke arah luar. Mata Faris mendelik tajam melihat ibunya berjalan ke arah gudang dengan tangan memegang seperti piring. Namun pandangannya tak jelas. Faris keluar setelah melihat Rahima berhasil masuk ke gudang dan kembali menutup pintu. Faris berlari ingin mengetahui sedang apa ibunya di dalam sana. Langkah Faris menelan setelah ia mencium aroma menyan yang menguar dari dalam sana. Sayup-sayup terdengar seperti orang membaca mantra. Daun pintu yang terbuat dari papan seadanya. Terdapat sedikit celah untuk mengintip ke bagian dalam. Faris maju, lalu mempertajam matanya. Rahima tengah mengelilingi tempat di mana Kayla ditemukan meninggal. Tangannya mengipas asap menyan yang dipegang olehnya di sebuah wadah. Faris yang mulai tak sabaran menggedor pintu cukup kuat hingga membuat Rahima di dalam sana gelagapan. "Ibu, buka bu!" teriaknya. Tangan Faris terus memukul daun pintu sampai kebas agar Rahima segera keluar. "Apa yang ibu lakukan di dalam sana?" Rahima meletakkan menyan asal di lantai tanah tersebut, lalu membukakan pintu. Terlihat Faris mengepal kedua tangannya dengan dada kembang kempis. Ia langsung menyingkirkan tubuh ibunya berdiri di depan pintu, menghalangi jalannya untuk masuk ke dalam. Aksi Faris yang begitu kasar membuat Rahima terbelalak. "Untuk apa menyan ini ya? Aku yakin ibu yang membunuh putriku. Entah apa yang ibu katakan pada polisi sampai mereka tidak menjadikan ibu sebagai tersangka. Aku yakin ibulah yang membunuh Kayla." Plak. "Lancang, kamu menuduhku tanpa bukti." Rahima menampar rahang kiri Faris sampai membuat wajah Faris berpaling, menahan radang akibat tamparan keras yang dilayangkan ibunya. "Istrimu meninggal kau tuduh aku juga. Kini anakmu meninggal, juga aku yang kau tuduh." Suara Rahima meninggi. "Lalu untuk apa menyan itu ah? Sejak kapan ibu bisa merapal mantra-mantra? Ibu hanya seorang tukang urut, bukan dukun." Balas Faris dengan suara meninggi pula. "Itu untuk mengusir arwah anakmu agar tidak bergentayangan." "Astagfirullahaladzim. Aku tahu selama ini ibu tidak pernah beribadah. Tapi bukan begini caranya bu. Kalaupun dia bergentayangan biarkan saja. Biar dia sendiri yang mengungkap kematiannya. Sampai aku tahu siapa orang itu. Akan kupatahkan batang lehernya." Peringatan sekaligus ancaman Faris membuat Rahima terkesiap. Tetapi ia berusaha untuk tenang dan memaklumi sang anak. Faris bergegas meninggalkan gudang belakang berjalan tergesa-gesa masuk kembali ke rumah. Sementara Rahima menarik nafas panjang. Mata Faris perlahan mengerjak, kemudian bangkit dan bersandar di kepala ranjang. Lagi-lagi ia bermimpi sama tentang Kayla yang minta tolong. Sayup-sayup terdengar suara tangisan anak kecil di balik jendela. Faris mendengarnya dengan seksama. Namun, suara itu menghilang. "Ya Allah, apa ini hanya pikiranku saja?" Gumam Faris seraya mengalihkan pandangannya pada jam di dinding kamar yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia menyibakkan selimut, turun dari ranjang melangkah keluar, menuju kamar kecil untuk berwudu. Lelaki itu ingin mengadu pada robnya, ingin meluapkan segala kepedihan yang dirasa. Air mata bercucuran, kala menengadah tangan ke atas berharap Sang Pencipta mendengar keluh kesahnya. "Ya Rob, ku tahu engkau pemilik segalanya. Semua yang ada di dunia ini akan kembali padamu sesuai dengan janji sebelum kami dilahirkan ke dunia ini. Tapi, kenapa kau harus melihat putriku meninggal dengan cara tragis itu? Tidak ada yang membuat hatiku patah selain melihat darah dagingku sendiri pergi mendahuluiku. Engkau lebih dulu mengambil Tia dengan janin yang dikandungnya. Ia sudah membuat separuh jiwaku pergi bersamanya. Tersisanya Kayla penguat selama ini. Alasan aku bertahan ya Rob. Tapi kenapa ia diambil juga dengan cara yang tidak bisa kuterima dengan akal sehatku? Apakah putriku dibunuh?
Siapa ya Roh? Siapa yang tega membunuhnya? Faris menanggup wajahnya sambil terseduh-seduh. Ayah? Faris langsung mengangkat wajah setelah mendengar suara Kayla memanggilnya. Astagfirullahaladzim. Gumam Faris sambil meraup wajah karena merasa berhalusinasi. Ia segera mengelap sisa bulir bening di wajahnya, lalu bangkit. Mata Faris sudah tak mampu terpejam lagi. Pikirannya kacau karena sangat merindukan Kayla. Ia membuka lemari mengeluarkan salah satu baju yang sering dipakai Kayla. Masih membekas diingatan kala itu almarhumah Tia sang istri mengeluh tentang baju Kayla yang sudah kekecilan. Bang, baju Kayla sudah kekecilan semua. Kasian bang. Iya sayang. Nanti kalau abang sudah dapat kerja lagi, gaji pertama akan abang belikan baju untuk Kayla. Sudah, adik senang kan? Terima kasih bang. Dia berkelayut manja. Baju itu sekarang tengah diciumi Faris. Bagaimana Faris bisa menghilangkan kenangan indah itu? Ia sangat beruntung beristrikan Tia. Dan Kayla sebagai anaknya yang tak pernah mengeluh tentang ia, yang bekerja serabutan, makan seadanya dan tetap tersenyum. Kadang Faris berpikir, apa karena Tia terlalu baik untuknya, maka dari itu Tuhan mengambil Tia lebih cepat. Azan subuh berkumandang merdu dari suara yang terletak 100 meter dari rumah Rahimah. Suara wajan mulai beradu di atas kompor. Ya, sudah jadi kebiasaan Rahimah bangun subuh, namun tidak melaksanakan sholat, melainkan menyiapkan sarapan. Setelah itu berberes rumah, barulah pergi mengurut, kadang pulang sampai siang hari, bahkan sore. Ada saja setiap hari yang membutuhkan jasanya, bermodal minyak gosok dan sepeda mini yang jadi kendaraannya sehari-hari. Sarapan pagi berupa ayam goreng dan sambal terasi, serta lalapan jadi pelengkap pagi ini. Senyum Rahimah mengambang kala menatap hidangan di atas meja. Ia tinggal mandi sembari menunggu Faris pulang dari surau melaksanakan sholat subuhnya di sana. Assalamualaikum, seru Faris di depan sambil berjalan gontai ke dapur. Tudung saji dibuka. Mata Faris langsung terbelalak melihat sajian di atas meja. Terdengar derit pintu kamar mandi terbuka. Pandangan Faris mengarah pada Rahimah yang baru keluar dari kamar mandi. Wanita parubaya itu seraya mengelap rambutnya dengan handuk berjalan santai ke meja makan. Kamu sudah pulang? Kenapa tidak makan? Ibu uang dari mana membeli makanan sebanyak ini? Selidik Faris. Ya pakai duit ibu sendirilah. Apa kamu pikir ibu pakai uang sedekah kematian putrimu? Rahimah mendelik tak terima. Ia yang memang sudah berganti pakaian di dalam kamar mandi segera mengambil posisi duduk menghadap meja makan. Tanpa peduli Faris yang terus memandangnya, Rahimah mengambil nasi serta lauk untuk ia makan menggunakan tangan. Faris pun menarik kursi dan duduk menghadap ibunya. Bu, jawab aku bu. Kenapa ibu bisa tidak tahu kalau ada bau busuk di gudang belakang? Rahimah sibuk mengunyah ayam goreng yang ia cocol dengan sambal terasi. Mulutnya penuh tak mampu menanggapi. Faris tersulut emosinya mencoba tetap sabar. Sampai ibunya selesai dengan makanan yang dikunyah tertelan masuk ke dalam lambung Rahimah. Jawab aku bu. Kamu tahu sendiri kan kalau ibu sehari-harinya jadi tukang urut. Ibu tidak sempat ke belakang lagi. Pulang ngurut ibu langsung istirahat. Jadi, Kayla siapa yang ngurus selama ini bu? Perasaan Faris mulai tak karuan. Dia di rumah sendirian. Lagian ibu sudah masak. Rumah sudah bersih ketika ibu tinggal. Paling juga main sama temannya. Biasa ibu pulang dia sudah mandi, rapi. Tapi hari itu ibu pulang dia tidak ada di rumah. Ibu sudah cari kemana-mana termasuk di gudang. Dia juga tidak ada. Ibu lapor ke Pak Darul. Lalu kami mencari bersama-sama. Tetap juga Kayla tidak ditemukan. Setelah itu, ibu sibuk seperti biasa mengurut. Karena ibu pikir Kayla dibawa oleh ibu mertuamu ke kampungnya sana. Ibu sana itu harusnya ibu khawatir dan memastikan apakah benar Kayla dibawa oleh ibu Sani ke kampung. Harusnya Bu Sani juga menunggu ibu pulang dulu. Kan baru bisa membawa Kayla. Jangan mengelak lagi bu. Akui semuanya. Atau aku. Ucap Faris terjeda.
atau apa? Bentak Rahimah. Faris tak bisa berkata apapun lagi, sebab tak mungkin berdebat dengan ibunya, orang yang sudah melahirkan ia ke dunia ini. Selera makan Faris jadi hilang seketika. Ia pergi keluar rumah menuju warung kopi ingin melepaskan beban di pikirnya sejenak. Semua orang di warung masih membahas kasus kematian Kayla, dan mereka menyangkut pautkan pada Rahimah. Faris, mau minum apa? Tanya Mariati, pemilik warung. Kopi susu, Bu. Jawabnya singkat. Seorang pria yang baru datang duduk berhadapan dengan Faris yang tampak gelisah. Hebat sekarang Mak Rahimah, bisa jadi dukun beranak juga, ucap pria tersebut. Faris langsung menatap salah seorang tetangganya itu. Maksud Pak Wahyu gimana? Ya, semenjak istrimu meninggal, ada saja yang memanggil Mak Rahimah untuk membantu persalinan. Tidak semua orang bisa melakukan kesemua itu. Jadi tukang urut sekaligus dukun beranak. Biasanya itu ilmu leluhur yang diturunkan turun-temurun. Tapi bisa melihat dari keluarga kalian berdahulu, tidak ada yang memiliki bakat seperti Mak Rahimah. Bahkan Mak Rahimah bisa membeli tanah dari hasil kerjanya sebagai tukang urut selama ini. Aku salut banget karena kerja kerasnya. Oh ya, dengar-dengar polisi masih menyelidiki kasus kematian Kayla ya. Agak jengkel juga bila Mak Rahimah tidak tahu soal bau itu. Tapi entahlah, semua orang merasa aneh semenjak ibumu jadi dukun beranak, Riz. Maaf, bukan maksud membuatmu tersinggung. Dai Faris mengerut. Ia tak pernah tahu itu semua. Rahimah yang ibunya sendiri pun tidak pernah cerita. Membeli tanah? Uang dari mana? Biasa Rahimah hanya mendapatkan 25 sampai 30 ribu untuk sekali urut. Apa yang selama ini aku tidak tahu tentang ibu? Gumamnya. Dari kejauhan terlihat mobil polisi memasuki desa Bantenan. Semua warga yang baru memulai aktivitas mereka di pagi hari melongo ke satu arah, yaitu rumah Rahimah. Faris yang masih di warung diberitahu oleh tetangganya jika polisi datang ke rumah. Ia bergegas pulang meninggalkan kopi yang sedikit pun belum disentuh. Ternyata Rahimah sudah lebih dulu menyambut beberapa orang polisi itu. Bahkan mereka berbincang santai. Rahimah juga tenang kala ia dicecar banyak pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab dari dalam. Ada apa ya, Pak? Tanya Faris bersalaman dengan para tamu yang mengenakan seragam coklat dari kepolisian. Setelah itu ia duduk di samping ibunya. Kami ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda dan Bu Rahimah selaku orang terdekat korban. Pria yang bertubuh agak berisi mewakili 3 orang temannya yang berseragam sama. Maksudnya? Perasaan Faris mulai tak enak. Setelah kami melakukan visum, dokter ahli menyatakan jauh sebelum anak bapak ditemukan meninggal, selaput darahnya sudah robek dan tidak ada luka baru di sana. Itu artinya sudah lama. Apa sebelumnya pernah mengalami kecelakaan atau jatuh? Faris terhenyak dengan tubuh panas dingin. Kedua tangannya mengempal di lantai. Oh, ya, itu sekitar sebulan yang lalu, sahut Rahimah. Faris melirik ibunya. Begitu santai Rahimah menanggapi. Kemudian kedua alis Faris bertaut. Maksud ibu bagaimana? Tanya polisi tadi. Ya, Kayla pernah jatuh dari sepeda, Pak, jawab Rahimah. Kayla tidak punya sepeda. Lagi pula selama ini setiap saya menelponnya, dia selalu bilang baik-baik saja, potong Faris. Dia naik sepeda Anjani, anaknya Syria. Maklum, namanya juga anak-anak. Dada Faris kebang kempis. Entah kenapa ia sendiri sulit mempercayai ibunya saat ini. Memang Anda selaku ayahnya ada di mana selama ini? Polisi kembali menanyai Faris. Saya merantau selama ini, Pak. Bagaimana komunikasi kalian? Baik-baik saja. Kayla selalu bercerita tentang kegiatannya sehari-hari di rumah. Dia bermain bersama anak tetangga yang seusia dengannya. Dalam seminggu kira-kira beberapa kali menelpon.
Seminggu sekali Pak. Itu pun tiap malam minggu. Karena waktu siang saya fokus bekerja. Oh iya, bukannya Bu Rahima selama ini bekerja sebagai tukang urut? Pergi pagi kadang pulang siang sampai sore. Jadi selama itu juga almarhumah ditinggal di rumah sendirian? Polisi yang bertugas menyelidiki mengalihkan pandangannya pada Rahima. Iya, kadang saya titip ke tetangga sebelah. Kayla anaknya suka bermain sampai lupa waktu. Soal waktunya makan dia akan pulang ke rumah. Nanti kembali lagi ke rumah temannya untuk bermain. Jawab Rahima. Semua yang dinyatakan oleh Rahima sangat bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan Faris. Yang ia tahu selama ini Kayla selalu di rumah. Anak itu akan bermain jika ia didatangi oleh teman-temannya. Jika tidak, ia tidak mau keluar dan menghabiskan waktu menonton, bermain sendirian di rumah, bersama kerudung bekas almarhumah ibunya, yang dijadikan gedongan untuk boneka beruang lusuh miliknya. Faris kan selama ini merantau, jadi tidak tahu perkembangan anaknya. Tambah Rahima lagi. Soal pintu gudang itu terkunci dari luar. Apa Bu Rahima yang menguncinya? Iya Pak, memang gudang itu selalu terkunci. Saya juga jarang ke sana kalau bukan untuk menaruh barang-barang yang tidak terpakai lagi di sana. Kunci itu juga ada di rumah, tidak saya bawa-bawa. Waktu saya pulang dan tidak menemukan Kayla, saya sempat cari ke dalam gudang, tapi tidak ada. Gudang saya kunci kembali dan kuncinya saya simpan di bawah tapak kulkas seperti biasa. Sampai putra saya pulang, dan dia sendiri yang mengambil kunci itu lagi di sana. Jelas Rahima. Kayla hilang sudah seminggu. Kenapa dalam seminggu itu ibu tidak melaporkan ke polisi tentang hilangnya cucu ibu? Harusnya ibu khawatir kan? Polisi terus mencecar Rahima. Sebelumnya sudah saya katakan Pak, saya mengira Kayla dijemput oleh neneknya dari menantu saya. Meski dicecar terus menerus, Rahima tak gugup sedikit pun apalagi gemetar. Apa memang sudah ada konfirmasi sebelumnya ke ibu? Atau sesudah itu, nenek dari pihak ibunya almarhumah Kayla sudah mengabari? Belum Pak. Hubungan kami kurang baik semenjak menantuku meninggal. Tapi saya meyakini Kayla di sana. Sebentar. Rahima beranjak bangkit menuju ke belakang. Tak lama kemudian ia keluar dengan beberapa gelas kopi di atas nampan yang disuguhkan di hadapan para polisi yang bertugas menyelidiki dirinya dan Faris. Silakan diminum dulu Pak. Satu persatu polisi yang dari tadi dia mengambil gelasnya masing-masing. Hanya yang menyelidiki saja, masih belum menyentuh gelas tersebut. Apa hubungan Anda juga tidak baik dengan mertua? Polisi tadi kembali menanyakan Faris. Namun, tatapan laki itu lekat pada gelas kopi yang hanya disajikan untuk polisi juga. Pak? Oh ya, maaf, gimana? Faris mencoba fokus menjawab. Bagaimana hubungan Anda dengan mertua? Memang hubungan kami kurang baik Pak, semenjak istri saya meninggal. Dengan anak Anda bagaimana? Mertua saya sayang, cuma jangan berkomunikasi apalagi mereka tinggal berjauhan Pak. Jika saya pulang merantau, saya selalu ajak ke sana, biar Kayla juga dekat dengan neneknya. Pernah menginap? Atau Kayla pernah dijemput ke sini sebelumnya? Polisi sesekali melirik Rahima dan mulai menatap curiga karena tenggorokannya terasa kering. Polisi tadi menyesap sedikit demi sedikit kopi yang masih panas tersebut. Dulu pernah, waktu almarhumah istri saya masih hidup. Sekarang tidak pernah lagi Pak. Apa Bapak mau minum air putih saja? Rahima baru menawarkan setelah melihat polisi itu sedikit kepanasan lidahnya. Iya, boleh Bu. Rahima kembali bangkit, lalu membawakan segelas air putih dan disodorkan pada polisi yang masih menyelidiki. Faris menggaruk pelipisnya, meski tak gatal karena melihat sikap sang ibu. Setelah berbagai pertanyaan dilontarkan polisi untuk Faris dan Rahima bergantian, akhirnya setelah lebih dari 2 jam mereka izin pamit. Baiklah, kami permisi dulu. Kami akan meminta keterangan saksi lain. Iya Pak, terima kasih, ucap Rahima.
Sedangkan Faris belum puas dengan pertanyaan polisi yang mengatakan bahwa selaput darah Kayla robek. Ia berlari menahan mobil polisi yang siap melaju meninggalkan rumahnya. "Pak!" seru Faris dari luar sambil mengetuk pintu kaca mobil. Kaca mobil di bagian depan terbuka sedikit. "Ya, ada apa?" "Apa memang selaput darah bisa robek karena jatuh dari sepeda?" Yang ia tahu selaput darah itu akan robek jika seorang perempuan sudah berhubungan intim saja. "Iya pak, selaput darah bisa robek karena terjadi benturan keras di area selangkangan, bersepeda, atau melakukan pergerakan pada kaki yang berlebihan. Jangan berpikir bahwa selaput darah itu akan robek jika berhubungan intim saja. Itu stigma yang harus kita rubah pak, karena banyak orang awam yang berpikir karena penyebabnya itu saja. Untuk kasus anak bapak, kami akan mendalaminya lagi. Mohon bersabar ya." Faris tak memberi tanggapan apapun lagi. Ia menjauh dari mobil membiarkan polisi pergi. Ia kalut, tak tahu harus senang atau sedih. Di pikirannya, Kayla dilecehkan. Tetapi, jika menurut sang ibu benar bahwa Kayla pernah terjatuh, setidaknya Faris tidak bertambah sakit hati lagi. Polisi juga telah memberi penjelasan terkait selaput darah yang robek pada putrinya. Belum ada 1 jam polisi pergi meninggalkan rumah Lima. Ini malah ada mobil Avanza hitam yang berhenti di depan rumahnya. Seorang wanita yang seusia dengan Rahima turun dari pintu belakang. Disusul seorang gadis muda yang mengenakan kemeja berlengan pendek dan celana jeans panjang. Rahima yang sibuk di dapur segera keluar menyambut tamunya dengan ramah setelah terdengar deru mesin mobil di depan. "Bu Tiar, silakan masuk," seru Rahima. Tiar memperhatikan ke sekeliling yang di depan rumah Rahima masih terpasang tenda. Wanita itu tampak heran. "Siapa yang meninggal?" tanyanya. "Cucuku bu, sudah, mari kita masuk dulu," ucap Rahima. Keduanya terlihat sangat akrab. Rahima membentangkan karpet yang selama ini hanya disimpan saja di pojokan kamar. Baru akan dikeluarkan ketika lebaran saja. "Maaf, aku tidak tahu." "Tidak apa-apa bu." Rahima tersenyum. Kedua tamu istimewanya itu duduk bersila. "Jadi bisa dong?" bisik Tiar perlahan. Meski usianya hampir sama dengan Rahima, dari tampilan ia sangat modis, bahkan berdandan ala anak muda. Bibirnya yang tebal dipoles dengan lipstik berwarna merah marun. "Tidak bisa sekarang," balas Rahima. "Jangan sampai keburu usia kandungannya 6 bulan," ucap Tiar sesaat melirik gadis yang ia bawa. Rahima memperhatikan gadis muda yang duduk di samping Tiar. "Memang sudah berapa lama?" tanya Rahima. "Dia sudah hamil 4 minggu," jawab Tiar. "Ya mak," gadis itu ikut menyahut. "Mak Rahima sudah kuhubungi tapi tidak bisa. Makanya aku putuskan untuk datang sini." "Namanya juga lagi berduka. Oh ya, mau minum apa?" tanya Rohima. "Terserah Mak Rahima aja," jawab Tiar. Rahima pamit ke belakang membuatkan teh untuk tamunya. Saat menunggu air yang ia masak mendidih, pandangan Rahima beralih ke balik kaca jendela dapur di hadapannya. Ia melihat Faris berdiri mematung sambil menatap nanar ke arah gudang yang dikelilingi oleh gadis polisi. Sesaat Rahima menarik napas panjang. "Kamu akan mengerti suatu saat nanti," batinya. Air di panci sudah mendidih dan Rahima segera menyeduh teh. Kemudian ia kembali ke depan bersama 2 gelas teh manis yang masih panas untuk kedua tamunya. "Silakan diminum," ucap Rahima. "Terima kasih mak." "Jadi Mak Rahima sendirian di rumah?" selidik Tiar. "Tidak, ada anakku." "Siapa bu?" Baru saja Rahima menjawab. Faris sudah berdiri di ambang pintu tengah. "Ini Bu Tiar sama anaknya." Faris masih diam di tempat seraya mengamati kedua orang yang terlihat asing baginya, terlebih dari penampilan kedua tamu sang ibu yang sangat modis. Tatapannya lekat pada sang gadis yang bernama Cynthia.
Gadis itu sibuk mengusap perutnya yang masih rata. Wah, anak Mak Rahima taman juga ya, seru Tiar. Faris segera berbalik badan masuk ke kamarnya. Menanggapi Tiar, Rahima hanya bisa mengulas senyum. Dia yang Mak ceritakan. Ya. Oh, jadi kapan Mak Rahima bisa melakukannya? Jangan lama-lama, Cynthia ini paling populer loh. Kalau pelanggan tetapku hilang gimana? Iya, sabarlah sampai anakku kembali merantau. Kapan? Kan tidak mungkin dalam seminggu ini, Bu Tiar. Tahu sendiri keadaannya. Baiklah. Tiar mulai meneguk teh yang sudah mulai dingin. Diikuti juga oleh gadis di sebelahnya. Tak lama kemudian mereka berpamitan pada Rahima. Di luar Rahima melambaikan tangan sampai mobil milik Tiar jauh dari pandangannya. Rahima bersiap untuk melangkah masuk. Namun, langkahnya tercekat setelah Faris sudah berdiri di hadapannya. Siapa mereka? Selidik Faris. Tatapannya mengintimidasi. Mereka pelanggan ibu. Rahima berjalan santai melewati anaknya untuk masuk ke dalam. Faris belum selesai. Ada yang mengganjal di hatinya. Langkah Rahima diada. Benar ibu sudah membeli tanah? Mata Rahima membulat sempurna. Bahkan tenggorokannya yang kering tak mampu meneguk saliva lagi. Berhadapan dengan Faris sama halnya dengan berhadapan dengan penyelidik yang terus mencari celah agar Rahima membeberkan kebenaran yang sesungguhnya. Kalaupun ibu membeli tanah, apa urusannya denganmu? Balas Rahima. Memang ibu uang dari mana? Sementara ibu juga cuma tukang urut. Apa jangan-jangan benar yang dikatakan Pak Wahyu, bahwa ibu kini juga merangkap sebagai tukang beranak? Cecar Faris menggebu-gebu. Tidak bisa bersikap tenang sedikit pun. Iya, lantas kenapa? Aneh saja bu. Selama aku merantau 3 bulan, ibu di sini yang bekerja hanya sebagai tukang urut bisa mendapatkan uang untuk membeli tanah. Aku yang anak ibu sendiri baru tahu itu dari orang lain. Apa masalahmu? Ini untuk tabungan ibu juga. Kamu yang terserah. Tabungan? Jika ibu menabung untuk naik gaji, aku tidak jadi masalah bu. Aku juga tidak meminta bu. Asal jangan sampai ibu mendapatkannya dengan cara syirik. Faris! Hardik Rahima. Dadanya bergemuruh hebat. Faris tak mengindahkan ibunya lagi. Ia bergegas keluar dari rumah untuk menenangkan pikirannya sejenak. Di sepanjang jalan, Faris tertunduk dan sesekali menerjang kerikil yang menghalangi langkahnya. Ia benar-benar sendiri, tidak ada tempat untuk berbagi. Langkah Faris terhenti setelah melihat anak seusia Kaila sedang bermain. Gadis kecil yang ia perhatikan adalah Anjani, anak tetangganya. Anjani yang asik bermain sepeda baru, sadar jika ia diperhatikan oleh Faris, ayah temannya. Paman? Seru anak itu. Anjani memang bijak. Ia senang bertegur sapa, tak peduli tua maupun muda. Anak itu mengayuh sepedanya keluar dari pagar rumah, ingin menghampiri Faris yang mematung di tepi jalan. Paman, benar kalau Kaila akan paman belikan boneka Barbie? Tanya Anjani polos. Faris mengangguk. Kaila nggak bohong dong. Katanya nanti ayahnya akan bawa boneka Barbie kalau sudah pulang dari perantauan. Apa Kaila pernah cerita itu juga? Tanya Faris lembut. Lalu berjongkok di hadapan Anjani yang masih duduk di sepedanya, memegang kedua setang. Iya, tapi Neima kadang gak bolehin main. Keluh Anjani memasang muka cemberut. Kenapa? Faris mengernyit. Anjani menaikkan kedua baunya. Gak suka Neima, Anjani suka dicubit. Ucap anak itu lagi sambil mengusap kedua tangannya. Apa Neima juga pernah mencubit Kaila? Anjani pernah lihat. Neima pukul Kaila paman. Marah-marah sama ngomong kasar. Kaila pernah nangis setelah Neima ajak dia pergi jauh. Katanya mau disunat. Faris terkesiap. Jantungnya berdegup kencang. Setahu Faris, Kaila sudah dihitan sejak masih berumur kurang dari sebulan. Apa itu hanya untuk menakut-nakuti Anjani saja? Biasa di kampung memang begitu.
Orang tua selalu menakuti anak ketika tidak mau dipakaikan celana atau baju. Mereka akan dikitanin lagi. Kapan itu? Faris kembali menginterogasi Anjani. Anjani kembali menaikkan kedua baunya. Anjani? Seru sang ibu yang celengukan di depan pintu dengan raut wajah panik tak melihat anaknya. Anjani di sini. Seru Faris seraya bangkit. Ibunya Anjani berlari membawa sepiring nasi untuk menyuapi Anjani. Bang Faris, dari mana bang? Sapa Ria, ibunya Anjani. Biasa nyari angin, jawab Faris asal. Oh Anjani, ayo makan dulu. Ria mengajak anaknya ke kembali masuk ke perkarangan rumah. Dadah Paman Faris. Anjani melambaikan tangan sebelum mengikuti ibunya masuk sambil mengayuh sepeda. Faris pun membalas senyum simpul. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.